ya ibarat kata kita rangkul dah dia, ini pas banget kan lagi ngerasain kayak begini, ente emang mau ke depannya begini terus, coba yuk hadir ke sini kita gabung, ente butuh Allah gitu kan, ente jangan ngerasa jadi orang sombong, kita tuh punya Tuhan gitu, ente butuh apa-apa ya larinya ke Allah. Kalau nyari Allah banyak, maksudnya banyak tuh banyak tempat, mau di rumah. Cuman kalau ente ilmu ente udah cukup, udah bisa ngaji baca Quran, ya udah silakan. Cuman kalau ente belum bisa baca Quran, belum ngaji, ayo gabung sini kita belajar bareng, aneh aja gitu. Akhirnya oh iya ayo toh gabung itu, ayo ayo, ya udah makin nambah lagi satu dua gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ketemu sama seorang ketua hadroh nih ya, di salah satu majelis. Wih. Dedi Iswanto, panggilannya Anto. Ya gimana Dedi kabarnya? Sehat? Alhamdulillah bang, sehat bang. Atau Anto aja kali ya, biar lebih deket ya. Iya. Bahasa Arab itu apa? Kaifa haluka gitu ya. Kaifa haluka, apa kabarnya gitu? Apa kabar kamu? Kaifa haluka tuh buat laki-laki ya, kalau buat perempuan apa tuh? Buat laki-laki, kalau buat perempuan kaifa haluki. Kaifa haluki. Iya, iya. Ya. Kalau buat lebih dari satu, kaifa halukum gitu ya. Iya, itu lebih dari 3 gitu. Kalau 2 kaifa halukuma gitu untuk laki-laki. Untuk laki-laki lebih dari 2, kaifa halukuma gitu. Kalau buat perempuannya? Kaifa halukunna. Keren, keren, keren. Kalau jawabnya gimana nih? Ana bil khair gitu. Ana bi khair, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Itu perempuan sama laki-laki nggak ada bedanya gitu kalau jawabnya? Nggak ada bedanya sih. Sama aja. Sama-sama baiklah, alhamdulillah gitu ya. Iya. Ente belajar bahasa Arab juga nih? Kan dulunya sempat nyantren bang di daerah Bogor, pondok modern. Jadi kan yang diperdalamin itu bahasa Arabnya, kosakata bahasa Arabnya. Jadi ya dikit-dikit mah ngerti bahasa Arab gitu. Loh, bukannya mondok, bukan dikit-dikit berarti dong, harusnya fasih banget dong. Wah, ya di situ ada trouble sih bang, makanya putus di jalan mondoknya. Ya dapatnya mah dikit lah, syukur alhamdulillah, insya Allah berkah. Doanya sih ya biar berkah aja ilmunya gitu bang. Iya, alhamdulillah. Kayak gini juga ini berkah banget nih, ngasih sharing-sharing, apalagi ntar kan diupload di YouTube, banyak banget yang dapat ilmunya. Insya Allah, amin. Oke nih, bentar. Tadi kan bilang ada trouble ya di tengah jalan, nggak dilanjutin. Itu tuh pas kapannya sih? Maksudnya kan dari SD nih, dari SD mondoknya. Kalau dari SD itu kayak pengajian TPA aja gitu bang, di rumah. Nah lulus SD itu SMP langsung lanjut nyantren di daerah Bogor sampai SMP, terus ada trouble di jalan, ada kendala, putus, terus lanjut nyantren lagi gitu. Itu kendalanya tuh di bagian finansial atau apa nih kendalanya waktu SMP? Jadi pas lulus SMP kan, SMP-nya itu kan di dalam pondok bang, terus keluar lanjutin sekolah SMK di luar. Jadi sekolah di luar itu ya pergaulan anak-anak luar gitu, terhasut ya nakal pada umumnya gitu. Oh, jadi ini trouble-nya tuh setelah lulus SMP, masuk ke SMK. Masuk SMK ya kenal pergaulan luar gitu kan. Kebetulan SMK-nya ini ya, pergaulannya kurang begitu bagus gitu. Iya ya, kayak pada umumnya bolos sekolah kan, lanjut SMK-nya di luar, nggak ada di dalam pondok. Tapi di sisi lain sambil lanjut nyantren lagi bang, maksudnya lulus SMP kan sekolah di luar, jadi pulang sekolah itu pulangnya ke pesantren. Pesantrennya itu Salafi, kebetulan dekat rumah, dekat sama sekolah juga. Oh, Salafi, jadi ngalong gitu. Ngalong, ya tidurnya di pesantren. Jadi berangkat sekolah itu dari pesantren, pulang sekolah juga pulangnya pesantren, tidur di pesantren gitu. Emang di pesantren yang waktu itu nggak ada SMA-nya gitu, jadi milih SMK di luar? Enggak, justru ada. Cuman kan
Ya ngambilnya kan di awal tuh 3 tahun buat kalau SMP, kalau mau sampai lulus ngambilnya 6 tahun. Itu udah berikut SMK-nya gitu. Terus nggak diambil tuh yang SMA-nya? Enggak, sebenarnya bisa aja sih Bang, bisa lanjut gitu. Cuman kan kayak dulu tuh kayak masih banyak rasa penasarannya gitu kan, yang namanya masih bocah pengen sekolah di luar gitu. Soalnya kan dulunya tuh akrab-akrabnya teman-teman rumah tuh, teman-teman TPA sekolah di luar gitu. Kalau liburan pondok tuh pulangnya mainnya sama anak-anak luar. Jadi ya nggak gabung lagi ke mereka gitu. Iya iya, ini sih bener kerasa juga nih. Aneh kan keluarganya alhamdulillah mondok semua nih, Aneh doang kayaknya yang belum mondok nih. Jadi kalau apalagi ada nih ya adik Aneh nih. Adik Aneh kan cewek ya, cewek sekarang kelas 12 SMA. Jadi kalau pulang tuh gimana ya? Maunya tuh main gitu sama teman-teman SD-nya, main kemana-mana gitu. Iya, Anda juga ngerasain gitu, kayak kangen Bang yang namanya lama di pondok kan, kangen sama teman-teman luar gitu, gabung lagi gitu. Anda juga gitu dulunya ngerasain sama. Iya, pada naik motor, terus balik maghrib, kadang suka nginep, bener nggak? Nginep nggak? Wah, nginep kalau bahkan begadang ya. Apalagi kan anak laki gitu kan. Nakalnya laki sama nakalnya perempuan mah beda. Nakalnya laki mah ya bisa dibilang lebih lah gitu kan. Kadang nyampe subuh, ntar abis jam 7 tuh baru tidur, ya bangun zuhur. Iya begitu Bang. Oh, berarti ente demen ngopi juga nih? Ah, Demen ngopi juga nih berarti? ngopi mulu Bang kerjaannya. Aduh. Mantap. Berarti dulu waktu SMK sempet bandel juga nih ya. Bandelnya gimana nih maksudnya? Bandel kan banyak tuh kategorinya. Ya, bandelnya jadi ya yang tadi Ane bilang nakal pada umumnya gitu, kayak sekolah tuh bolos gitu. Tapi Ane pernah Bang gabung sama temen tuh, kawan yang ya ibarat kata kayak suka minum-minuman keras gitu kan. Sempat gabung juga, terus nakal berantem. Apalagi kan Ane kan sekolahnya SMK-nya itu kan di Bogor ya Bang ya, STM gitu kan. Identik dengan istilahnya berantem gitu kan. Ya Ane sempat terlibat juga dulunya gitu kan. Oh, repot juga dong, kena kasus kan, dipanggil sama kepala sekolah gitu. Oh, kalau itu alhamdulillah nggak sampai segitu sih Bang. Cuman kalau Ane tuh bandel itu terlalu nutupin, jadi pinter, jadi jangan sampai orang tua itu tahu gitu kan. Padahal mah aslinya anaknya tuh dulu bandel nakal gitu. Nyampe sekarang nih orang tuh belum tahu semasa SMK ente kayak gimana gitu. Kalau sekarang udah tahu, dicerita gitu kan semuanya. Dulunya pernah begini, dulunya Anto tuh begini pas masih sekolah gitu. Ya kaget juga, oh kamu kok begitu katanya gitu kan. Ya mau gimana lagi, yang udah mah ya udah gitu kan. Tapi awalnya dimarahin dulu, nggak tahu langsung iya nggak apa-apa Anto gitu. Ya kaget lah Bang mendengar anaknya, loh kok begitu kamu kan, sukanya begitu begadang, taunya suka gabungnya sama kawan-kawan yang suka minum-minuman keras gitu. Ya kaget aja kan, soalnya Bang pas SMK itu kan Ani itu udah gabung di majelis taklim, begitu juga gabung di pondok gitu, udah nyantren lagi. Cuman di situ Ani masih terhasut sama dunia luar gitu, mainnya sama orang-orang luar. Karena kan kalau Salafi itu beda, nggak kayak modern pondoknya. Jadi dia tuh bisa keluar pondok kapan aja dia mau gitu. Cuman sekarang pondoknya diperketat sih. Salafi mah bebas sih katanya, teman-teman Ana yang di Bogor juga. Salafi mah bebas gitu, mau balik kapan aja juga nggak apa-apa katanya. Bener nggak sih? Bener. Apalagi pondoknya dekat rumah Bang. Waduh, itu nikmat banget dah balik ke rumah. Iya, tapi tetap sih kalau tidur mah di pondok. Wah, pernah pulang ke rumah, niatnya pengen tidur di rumah gitu kan. Nggak boleh sama orang tua, suruh pulang balik lagi ke pondok. Diusir. Waduh, diusir. Berarti bandelnya ente termasuk ini ya, bandel pada umumnya normal lah, nggak yang macem-macem gitu kan? Iya enggak sih, ya begadang gitu kan, bolos sekolah. Dapat SP nggak bolos sekolah? Gimana? Bolos sekolah waktu itu dapat SP nggak, surat peringatan? Oh sempet Bang, sempet dapat dulu sekali di sekolah tuh, sampai ya itu ikut semester pendek, yang lainnya udah pada naik kelas, cuman masa libur kenaikan kelas itu disuruh masuk.
buat ngejar yang kemarin. Iya gitu. Semester pendek. Tapi yang lain pada gitu nggak bandelnya tuh masih tingkat yang wajar atau pada kebanyakan bandel banget gitu? Ya ada yang lebih sih bang, bandelnya ada yang lebih, ada yang ya sama, ada yang lebih lah, intinya seperti itu. Tapi ada nggak yang alim tuh di situ tuh, yang ya bener-bener alim lah, nggak ternodai gitu istilahnya? Ada aja bang, ngerasa ngeliat temen kayak gitu. Nah dari situ aneh kayak ngerasa sadar, wah dulunya santri nyantren, kenapa sekarang pergaulannya jadi rusak begini gitu. Itu hati tuh kayak kesentuh kalau ngeliat kawan-kawan yang pada alim gitu. Aneh merinding nih sekarang nih, beneran dah, demi Allah. Merinding ngedengar kayak gitu tuh. Masya Allah. Jadi kayak apa ya, dapat hidayah gitu kan ya? Ya amin dah kalau bener dapat hidayah mau bang. Karena hidayah itu kan nggak ditunggu bang, hidayah itu kan dicari. Kita juga nggak bisa memaksa orang buat ini kan, buat dapat hidayah, karena hidayah datangnya dari Allah sendiri kan ya. Dari Allah. Tapi kan yang namanya hidayah itu nggak ditunggu. Mungkin ada yang ditunggu dalam artian kata seperti orang misalkan seumpama lagi berbuat maksiat, tiba-tiba dia keinget gitu aja kan tanpa sebab, astagfirullahaladzim, ini perbuatan dosa, terus akhirnya dia tobat, dapat hidayah. Mungkin ada 10 dibandingkan 100 orang yang lainnya gitu kan. Tapi kan kebanyakan hidayah itu dicari bang. Maksudnya dicari itu ya kita kayak mau nggak mau maksain diri buat melaksanakan kewajiban kayak sholat. Insya Allah istiqomahan tuh menuntun kita gitu loh bang. Jadi istilahnya lebih kayak diperjuangkan gitu ya, bukan nih? Nah gitu. Tadi ente bilang katanya masuk taklim juga nih waktu SMK, berbarengan sama ente mondok juga nih, ngalong. Iya ngalong. Nah itu kondisinya pas taklim itu masih bergaul sama mereka atau udah mulai lepas nih? Sempat masih bang. Pokoknya lepas dari pesantren yang di Bogor itu yang SMP itu langsung gabung lagi sama teman-teman yang nakal gitu kan, bergaulnya sampai bahkan sampai sekarang. Cuman kalau sekarang banyak dari mereka yang kayak hijrah gitu bang. Oke, mantap dong kalau hijrah. Ini yang ngajakin hijrah ente bukan nih? Jadi kita bukannya ngajakin, bukannya kayak ayo hijrah gitu ya. Intinya kita hijrah bareng. Sama aneh juga nakal gitu. Kayak aneh tuh kayak ngomong ke dia, kita sependapat ya, kita kayaknya kok gini banget, maksiat mulu. Ayo hijrah yuk bareng-bareng gitu. Oh iya ayo toh katanya. Ya udah ayo. Nah dari situ baru teman-teman yang lainnya banyak yang dirangkul gitu. Insya Allah ini gimana ya, suka tersentuh gitu kalau aneh ketemu sama komunitas yang emang satu visi terus mau hijrah bareng, itu Masya Allah banget. Sampai detik ini pun aneh belum pernah ketemu langsung sama yang udah hijrah ya, bukan yang emang ini ya, tapi yang hijrah dari yang awalnya maksiat terus jadi lebih baik, itu belum pernah, serius. Ya juga belum nemuin sih bang. Ini bersyukur banget udah bisa ketemu sama Anto dan kawan-kawan walaupun dia masih virtual. Masih berusaha gitu buat hijrah. Aneh juga masih nakal bang, jujur masih nakal. Cuman aneh pengen, ya ibarat kata pengen yang namanya hidup di dunia bang, tempat di dunia itu bagaikan ladang buat bercocok tanam kan bang ya. Panennya mantar di akhirat gitu. Ya pengen berbuat baik aja lah sekarang mah. Gitu. Kadang tuh aneh suka mikir ya, ini ngapain gitu dari dulu sampai sekarang ngerjain hal yang buat dunia mulu gitu kan ya, yang buat akhiratnya kayak disisain sedikit doang gitu. Ya Allah sedih banget itu. Pas keinget ya. Sedih emang kayak gitu bang. Ya mau gimana lagi, dunia itu kan menggoda bang. Bener kan? Siapa yang gak tergoda sih ya? Iya. Ya contohnya uang lah gitu. Siapa sih yang gak tergoda sama uang? Butuh lah semua juga. Semua orang butuh gitu. Cuman kan asalkan jangan tergiur, terhasut sampai akhirat itu pada ditinggalin semuanya demi uang, demi dunia, sampai akhirat bahkan keluarga pun ditinggalin. Itu ya benar-benar disia-siakan yang orang seperti itu bang. Kadang gini ya, ini kan lagi kayak bukan terpuruk kayak lebih banget. Ya lagi jatuh lah istilahnya. Terus pas sekalinya ngebalik nih sama Allah, ya Allah,
hamba gini banget ya. Terus tiba-tiba langsung gimana gitu loh, ada yang datang gitu, langsung ada kebaikan yang datang gitu loh. Bersyukur banget bang kalau kayak begitu. Iya makanya. Aneh juga pernah nih bang, jadi aneh ngerasain tuh kayak gitu, kayak terpuruk kan, kok kayaknya begini banget. Terus kayak pengen punya hajat dikabul, berdoakan sama Allah. Tapi yang aneh doain kayak kok nggak dikabul sama Allah gitu, sempat frustasi. Cuman kan guru itu bilang kita harus berprasangka baik sama Allah gitu bang ya. Ya mau gimana lagi, aneh berusaha berprasangka baik, tapi alhamdulillah di ujungnya bang, jadi awalnya itu diuji sama Allah gitu. Ya alhamdulillah kesini-sininya jadi pribadi yang lebih baik, lebih damai gitu. Dulunya aneh begajulan bang. Amin insya Allah. Oh ya balik lagi nih ya ke ta'lim tadi. Ente waktu masih mondok nih, terus masih bergaul sama mereka juga, ikut ta'lim ini dapat dari mana gitu circle-nya? Nah, jadi pas aneh keluar dari pondok itu kan aneh bergabung sama kawan-kawan luar ya, teman-teman rumah yang lainnya gitu. Itu kawan itu salah satu orang tuanya ini punya majelis ta'lim ini bang, yang aneh suka hadirin. Kebetulan dia ngajak aneh hadir gitu. Awalnya tuh kayak nawarin gini, di sini ada yang bisa main hadroh nggak gitu kan? Wih pas banget, itu salah satu hobi aneh gitu kan. Wih hadroh hobi, jadi itu kayak jadi ajang buat menyalurkan hobi gitu. Jadi ngaji itu ada hal lain gitu maksudnya. Ya awalnya sih ngaji itu karena hadroh bang nih, karena hobi di hadroh ngiringin sholawat nabi, kayak senang aja gitu. Jadi awal-awal aneh ikut taklim karena hadroh bang, jujur. Sampai sekarang masih jadi ketua nih ya? Kalau dibilang ketua sih enggak sih bang, kita itu rata semua. Iya, ini nih yang aneh suka nih, jadi nggak ada yang namanya ketua, kita semua rata, kita belajar bareng-bareng nih yang aneh suka nih. Ya mau gimana lagi bang kan, ya kita kan diajarin guru tuh harus tawadu dalam artian kata rendah hati gitu. Jangan pernah dia yang kita ajarin kita ngerasa lebih, karena itu ya bikin diri kita sendiri celaka gitu. Intinya sih ya kita pukul rata aja, orang yang diajar juga masih teman-teman sepantaran bang gitu. Iya. Kalau masalah ilmu nih, Ana pernah baca nih ya di Instagram, Ana kan main Instagram ya, ada yang ngepost kayak gini nih. Ada 3 fase kita kayak dapet ilmu gitu. Fase pertama kita kayak sombong gitu kan. Weh gue bisa ini loh, gue dapet ilmu itu loh gitu. Terus fase kedua kita kayak rendah hati. Kayak misalnya kita ngelihat teman kita yang di fase pertama tadi, oh kayak gimana sih? Dia keluar gitu, gue bisa doang, gue bisa itu doang ya. Dia di fase pertama, sedangkan kita di fase kedua diam aja gitu. Kita seolah-olah kayak rendah hati. Nah di fase ketiga kita kayak ya Allah, ilmu hamba nggak ada apa-apanya, ya Allah, ilmu di dunia tuh bahkan nggak cukup gitu buat hamba. Itu benar nggak sih yang diajarin kayak gitu? Ya bener bang, karena kan sampai ada pepatah mengatakan tuh ya, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi gitu. Tuntutlah ilmu dari kamu lahir sampai kamu masuk ke liang lahat. Jadi kan di situ ada gambaran dari lahir sampai mati itu kan dikasih kewajiban buat nuntut ilmu. Berarti ilmu itu di dunia itu begitu banyak bang. Jadi jangan pernah ngerasa ilmu kita itu cukup gitu loh. Itu buat dunia doang loh, belum yang akhiratnya. Ilmu banyak banget. Iya masya Allah. Tapi insya Allah kalau kita ngejar akhirat, dunia itu ngikutin dari belakang kalau kata guru Ani gitu. Iya insya Allah kalau ngejarnya akhirat, dunia pasti ikut gitu ya dari belakang. Tapi berat bang, jujur berat. Iya kan? Iya jujur berat, beneran dah. Ada juga ngerasain tapi berat, ya mau gimana lagi, itu udah wasiat guru harus dijalanin gitu kan ya, secara perlahan lah. Guru sekarang masih ini nggak, masih suka komunikasi nggak? Komunikasi sama siapa bang? Sama-sama ente? Masih lanjut sampai sekarang masih lanjut. Ngopi bareng apa? Ngopi bareng, serius. Mata barakallah buat gurunya ya. Jadi pertama ikut talim karena suka hadroh kan? Hadroh, hobi di hadroh.
terus sampai sekarang juga kayak ada hadiran-hadiran gitu tampil gitu ya. Iya, sempat banyak undangan juga dulunya sih. Kayak acara hajatan juga pernah Bang diundang, kayak acara nikahan suruh hadir gitu. Main hadroh dari awal acara tuh dari pagi-pagi sampai malam hari selesai gitu. Pernah ngerasain kayak gitu dulunya. Bahkan sampai sekarang pun masih suka ngerasain. Kan sempat ini ya pandemi, jadi majelis-majelis akbar gitu ditutup sementara lah. Tapi sekarang udah mulai ini kan udah mulai ada lagi ya. Iya. Iya, sempat dimatiin juga dulu, tawakufan gitu kan, berhenti. Cuman sekarang sih alhamdulillah udah berjalan lagi. Ada ini buat ikut lomba kan suka ada tuh lomba hadroh gitu kan. Kita belum nyampe ke situ Bang, kayaknya kalau ikut buat lomba, ngadain lomba. Cuma justru kalau ikut lomba mah sering Bang. Ikut lombanya sering gitu, cuman menangnya nggak pernah gitu. Belum rezeki. Ya buat seru-seruan aja. Ya biar kompak aja gitu anak-anak kawan-kawan hadroh yang lainnya. Terakhir kemarin tampil kapan tuh? Tampil itu kapan ya? Sebelum puasa. Ya sebelum pandemi lah tampil itu. Masih di pekarangan rumah juga, maksudnya di daerah rumah gitu, satu RT, kayak panggilan acara tahlilan kemarin dipanggil gitu kan. Acara akikahan hadir. Kalau latihannya terakhir kapan tuh latihan? Latihan terakhir kemarin pas kemarin malam. Kemarin malam banget. Iya. Yang jadi panitia siapa? Bukan. Rutinan gitu kan, sekalian rutinan, sekalian latihan juga gitu. Iya benar. Berarti latihan rutinnya seminggu sekali atau berapa minggu sekali gitu? Kalau di jadwal kita latihannya itu setiap hari Minggu kan ya, Minggu sore. Cuman kan banyak dari mereka kawan-kawan itu yang punya kesibukan lain kayak kerja. Jadi ya ngambil latihannya itu ya pas rutinan sekarang. Pokoknya kalau rutinan udah sekalian latihan gitu. Latihannya buat kalau misalnya ntar ada panggilan lagi buat di luar. Soalnya kan udah ada planning Bang, katanya ntar insya Allah tahun besok kita main di daerah Jember, Madura. Wah jauh banget itu ke Jember, ada relasi dari mana gitu? Dari pimpinan majelis juga sih. Walah, bagus dong itu pimpinan majelisnya punya relasi yang luas dong. Iya. Kan pimpinan majelis ini kan orang asli sana gitu, jadi kan mau ngadain acara, jadi sekalian ngundang anak-anak hadros ini dibawa semua ke Jember gitu. Ya, kemarin pas habis lebaran kemarin kan lagi pandemi kan ya apa boleh buat, jadi diundur tahun depan. Iya insya Allah lebih ini lagi ya, lebih banyak lagi undangannya. Amin. Cuman ngeri juga Bang, takutnya pikiran kita malah ya ngejar duniawi kan ya, kayak gitu kan. Banyak juga dari kawan kita yang dapat panggilan tuh pengennya dapat fee-nya gitu kan. Ya itu hal yang lumrah kan. Cuman kan mau gimana lagi. Ini lumrah tapi apa ya? Tapi bahaya gitu. Lumrah tapi bahaya kalau kita terpeleset gitu ya. Yang ditakutin itu ya kita mengharapkan sesuatu gitu, disampingkan kayak pahalanya itu dikesampingkan, yang penting ya dapat hasilnya lah gitu ya. Cuma kan kita tuh udah musyawarah jangan terlalu mengharapkan seperti itu kan, niat kita kan ibadah. Jadi gini Bang, kalau orang yang main hadroh, apalagi orang lain yang ngedengernya itu merasa hatinya tuh senang gitu, girohnya itu naik, kayak semangatnya untuk bersolawat Nabi itu kan naik karena kita main hadroh. Itu ganjaran kita mukul hadroh itu pahalanya banyak Bang. Itu setahu dari guru Anis ya, dikasih tahu guru Anis itu kayak begitu. Makanya kayak gue selalu mikirin itulah, yang penting itu ente mukul hadron itu pahala udah numpuk banget itu Bang. Kalau main hadron. Ini aneh ngerasain banget loh. Kalau lagi ini kan pengajian rutinan ada hadron tuh anak-anak, tapi anak-anak walaupun anak-anak tapi senang gitu, semangat gitu bawaannya gitu. Nah, itu kita yang ngedenger
ngedenger hadroh sampai kita tuh muncul rasa semangat buat bersolawat gitu bang, itu pahalanya ngalir ke dia bang, itu Ngalir ke yang mainnya. yang mainnya bener. Itu gimana yang ini ya, kayak Majlis Akbar gitu, kayak Syababul Khair gitu kan suka banyak banget tuh yang Ya, datang. wah itu masya Allah bang, pemain hadrohnya pahalanya udah numpuk itu mah, ya kan Allah mah maha pemurah bang ya. Maha Sebenarnya buat mencari pahala itu sebenarnya banyak, udah yang contohnya beribadah kayak senyum aja lah, senyum aja salah satu ibadah bang ya, itu masalah yang tersenyumannya manis banget bang. jangan gitu. Ntar bawaannya yang lain lagi. Gampang banget buat nyari pahala tuh, banyak caranya, banyak yang bisa dilakuin. Dari kita diem pun kalau zikir ya ngingat Allah dapat pahala gitu ya. Iya dapat pahala. Insya Allah pahala banyak banget. Oke. Selain ini ya, selain hadroh, yang dapat diambil dari ta'lim ini apa aja nih? Ya lebihnya sih ke ilmu bang, ya kan tempat cari ilmu kan ya seperti di majelis taklim juga gitu kan, ya pokoknya intinya yang aneh dapat itu dari majelis taklim itu satu ilmu, dua kita mengharapkan ridho Allah bang yang dicari. Kalau Allah udah ngeridoin kan ya mau gimana gitu kan, kehidupan selanjutnya di akhirat tenang. Yang ketiga mengharapkan syafaat Rasulullah gitu. Makanya ini majelis yang di sini itu majelis taklim, zikir, sholawat. Jadi taklim ilmunya dapat, zikir mengharapkan ridha Allahnya dapat, sholawat mengharapkan syafaat Rasulullahnya itu dapat, insya Allah gitu loh bang. Lengkap banget ini majelisnya ya, ada ta'lim, zikir, ada sholawat, wah. Alhamdulillah, jadi aneh ngerasa beruntung aja bang gabung di majelis ini gitu. Kan kadang ini ya, kalau pengajian di dekat rumahnya ada majelis zikir doang, ada majelis ta'lim doang gitu ya. Ini Masya Allah udah kegabung di satu majelis, dapat banyak banget benefitnya gitu istilahnya. Masya Allah banget bang, alhamdulillah gitu. Ente kapan-kapan hadiran bang ke sini gitu. Amin, insya Allah. Itu Sherlock ya, ntar bisa insya Allah ketemu gitu ya. Siap. Kalau dari sisi orang tua nih, Ya. manggilnya ke Anto apa? Dek, Na, Anto apa? Kadang D, kadang nama gitu. Dek, emang anak terakhir, Dek, anak bungsu. Bontot, anak Bontot? kedua dari dua saudara. Paling kecil aneh. Ya udah nih, Anto nih ya. Anto, kamu hadroh mulu, misalkan kayak minta uang bensin gitu, tapi pulang nggak dapet apa gitu, suka gitu nggak orang tua? Enggak sih. Justru kalau ke situ mah enggak, tapi pernah ngomelnya itu gini. Pas udah kerja sih ya, udah kerja, terus uang gajian itu salah dia anehnya juga bang. Aneh bilang ke orang tua mau aneh kumpulin gitu, kumpulin buat ntar kedepannya lah gitu. Ya tiba-tiba aneh tanpa izin ke orang tua itu duit aneh beliin alat hadroh semua gitu. Orang tua kaget gitu ya, marah di situ. Ya marahnya ya nggak lama sih, ya marahnya itu bukan karena dibeliin hadroh, marahnya itu karena kenapa nggak izin dulu ke orang tua gitu kan. Soalnya duit segitu kan banyak gitu. Ya kalau izin ya tetap diizinin, cuman kenapa nggak bilang dulu gitu. Itu di situ gitu orang tua, Tapi gimana anaknya? iya, tapi kalau misalkan hadroh mulu, mau ngeluarin duit mulu bensin, pulang-pulang nggak bawa duit ya kagak bang kalau ke situ mau bang. Oh, enggak ya? Iya. Iya, emang kayaknya nggak jarang gitu, bahkan hampir nggak ada lah orang tua yang kayak gitu ya. Masa anaknya mau ke hadiran majelis buat tampil hadroh nggak boleh gitu. Kan lagi juga kan orang tuanya juga mikir ya dulunya juga nyantren santri gitu kan, ya wajar aja lumrah kalau anaknya demen sama pengajian hadroh gitu. Malah kayaknya harus deh, kalau jebolan pesantren kan bisa diamalkan tuh ilmunya. Ya harus bang, karena al ilmu bila amalin kasajar bila samarin. Jadi ilmu yang enggak diamalkan itu bagaikan pohon yang enggak berbuah gitu loh. Bagi pohon yang nggak berbuah, maksudnya apa tuh? Bisa dijelasin Ya, ya?
udah tumbuh jadi pohon tapi nggak berbuah, nggak bermanfaat gitu kan. Kalau ada buahnya bermanfaat bagi orang di sekitar, tapi itu dia nggak berbuah, cuma tumbuh aja tapi nggak bermanfaat gitu. Ibaratnya kayak pohon tapi nggak ngasih manfaat ke kitanya gitu ya. Ya. Jangan sampai itulah, kita kan hidup saling saling bergantung satu sama lain, harus ngasih manfaat juga. Ya Allah. Makhluk sosial, Bang. Pernah juga kayak ikut bansos gitu. Bansos dulu doang sih, Bang. Sekarang udah jarang. Atau ini juga pernah nyelenggarain jadi ketua pelaksana gitu misalnya. Ketua pelaksana mungkin cuman kalau organisasi kayak gitu, kayak di sini tuh pernah jadi ketua Karang Taruna gitu. Tapi nggak lama langsung ganti ketuanya gitu kan. Cuman itu aja sih. Kalau bansos ya paling kayak pernah tuh tempo hari aneh ikut kayak pas penggalangan dana yang buat bencana alam gitu pernah. Cuman itu nggak sering gitu. Bencana alam beberapa bulan kemarin tuh awal-awal 2020 kan banyak buat bencana tuh. Ente ikut di situ juga berarti. Banjir. Iya. Kemarin juga longsor ada di sini. Di tempat ente? Ini kan aneh kan di Jonggol ya. Di belakang lagi tuh di desa sebelah. Longsor. Iya. Kayak nggak ada serapannya gitu. Tanah semua. Udah ini kali ya Bang ya, di tempat ente udah banyak dibangun gedung-gedung gitu, nggak ada penguat lagi kayak pohon-pohonan, udah mulai jarang atau gimana gitu Bang? Bukan gedung sih, jadi daerahnya kan Jonggol nih. Di sebelah Jonggol desanya ada namanya desa Sukamakmur. Di situ tuh banyak banget yang dijadiin destinasi wisata karena lumayan dingin lah alamnya. Ente juga tahu kan? Pernah nih ke situ Bang. Oh, itu di situ. Subhanallah banyak dibangun-bangun sampai rata lah gitu, nggak ada daerah serapannya, ngeri banget. Si Ane tahu daerah situ, pernah main di situ? Pernah main ke Curug ya pasti ya? Iya. Sama curugnya. Curugnya banyak di sini, yang terkenal tuh Curug Cipamingkis. Cipamingkis belum pernah ke situ. Belum ya. Kalau Rawagede tahu nggak? Rawagede kayaknya dekat dari Citerep deh. Dekat. Perjalanan dari sini ke tempat ente paling kurang lebih setengah jam Bang. Setengah jam, 2 jam kali. Setengah jam emang ngebut Bang. Nggak, jadi kopi ya. Jam Citerep, lewat Citerep. Iya, kalau aneh pakai motor dari sini ke sono 1,5 jam lah. Ente sampai setengah jam gitu, bawanya gimana? Bang, aneh kan mantan joki dulunya. Kayaknya sampai sekarang juga masih joki nih. Oh, enggak ada. Bohong Bang ya, guyon doang. Iya, santai-santai. Kalau komunitas motor-motor gitu, ente ikutan nggak? Enggak sih, enggak terlalu gitu. Cuman sebagian dari kawan aneh hampir kayak gitu. Kayak balap liar, suka ikut tuh aja balap liar. Cuman kalau emang enggak. Kalau Ustadz apa ya yang waktu itu ya, kayak ikut komunitas motor kayak gitu tuh niatnya buat dakwah gitu, siar kan, jadi keren tuh anak-anak motor pada dakwah touring. gitu. Anak-anak touring. Touring juga iya. Ente nggak ikutan kayak gitu? Enggak, justru ikut aja tuh yang biasa balap liar gitu kan ya. Kan aneh tadi bilang dulunya kan aneh emangnya bandel juga gitu. Tapi kalau sampai anehnya ikut balap tuh enggak sih. Jadi cuman ya sekitar kawan-kawan tuh banyak yang kayak begitu. Cuma sekarang alhamdulillah udah fokus kerja, nyari duit semua kawan. Bahkan udah ada pemikiran buat berubah hidup jauh lebih baik gitu, pada hijrah sekarang. Hijrah bareng-bareng berarti. Kalau dihitung berapa nih kira-kira jumlah bukan komunitas ya, teman-teman ente lah? Ya kurang lebih 30 orang lebih sih Bang. Ya hanya kawan-kawan sekitar aja, cuman ada orang luarnya. Tapi kalau lagi eling doang Bang datangnya, cuman ya aneh mau gimana, itu aneh sangat menghargai. Soalnya kan di situ ada niat baik dia, niat mulia dia buat hijrah gitu kan.
Kadang yang hadir mah cuman 5 orang gitu kan. Banyak-banyaknya 10 orang. Udah datang aja, udah alhamdulillah lah punya niat baik gitu ya maksudnya. Tapi sekarang alhamdulillah Bang udah mulai banyak lagi yang datang, jadi saling mengajak yang lain, ngajak yang lain. Awalnya cuma datang 3, 5, sekarang alhamdulillah udah ya lumayan lah. Dibikin komunitas enggak atau atas nama majelis gitunya aja? Cukup atas nama majelis, gabungnya di majelis. Itu awal-awal ngajakin teman-teman ente itu gimana tuh? Susah nggak sih awal-awal buat ngajakin, yuk hijrah yuk, bareng-bareng yuk gitu? Yang aneh dapat tuh pro dan kontranya ada aja Bang ya. Sebagian banyak sih dari mereka kayak mensupport ya kan, ini kan kegiatan baik, cuman ada juga yang kontra Bang. Jadi maksudnya mereka tuh kayak beranggapan seperti ini, ngapain ngaji sono sini, kalau masih suka bandel mah percuma, pahalanya luntur-luntur juga kan gitu. Ya di situ kita harus megang argumen yang kuat Bang. Jadi kita tuh harus gimana ya, ente nungguin hidayah, ente mau berbuat baik nungguin hidayah dulu yang datang. Iya kalau hidayah yang datang ya, kalau ajal duluan yang datang kan repot Bang gitu ya. Kembali lagi yang tadi Anda bilang, hidayah itu dicari, nggak usah ditunggu. Mau ente nakal kayak gimana, yang namanya ibadah sholat mah kudu kan, itu kan kewajiban ya. Nggak bisa ya, harus belajar, harus bisa gitu. Masya Allah, ini kayaknya ente udah berpengalaman banget nih buat kayak dakwah gitu kan. Soalnya punya argumen yang kuat pertama, terus ngajakinnya juga enak gitu. Gimana Bang, ini Ane juga udah dikasih wasiat juga sih sama guru. Toh kalau bisa ente sama kawan-kawan yang lainnya ajak orang-orang di sekitar ente yang belum pada ikut ngaji gitu kan. Ya Ane juga kan sempat awalnya kalau ngajak itu kayak ayo ngaji gitu kan, ayo gabung sini. Pada iya tapi nggak datang kan gitu. Terus Ane diajarin ya ente jangan, maksudnya nggak usah ngajaknya tuh, nggak usah kayak begitu maksa ya. Jadi kita cari salahnya dulu, dia gimana, titik di mana dia ngerasa wah bener-bener rusak nih hidup, baru di situ kita terobos tuh Bang, kita kasih dia masukan ya, ibarat kata kita rangkul dah dia. Ini pas banget kan lagi ngerasain kayak begini, ente emang mau kedepannya begini terus, coba yuk hadir ke sini, kita gabung, ente butuh Allah gitu kan. Ente jangan ngerasa jadi orang sombong, kita tuh punya Tuhan gitu. Ente butuh apa-apa ya larinya ke Allah. Kalau nyari Allah banyak, maksudnya banyak tuh banyak tempat, mau di rumah. Cuman kalau ente ilmu ente udah cukup, udah bisa ngaji, baca Quran, ya udah silakan. Cuman kalau ente belum bisa baca Quran, belum ngaji, ayo gabung sini kita belajar bareng, aneh aja gitu. Akhirnya oh iya ayo toh gabung itu, ayo ya udah makin nambah lagi 1 2 gitu. Jadi kita nggak ngajak tuh pas mereka lagi pada nongkrong, lagi pada mabok, tiba-tiba kita datang, kerjanya minum mulu tiap malam, ngaji dong besok ngaji ya nggak kayak gitu, itu salah juga gitu. Masya Allah, ini ente dapat ilmunya dari guru ente berapa tahun nih biar bisa kayak gini nih? Demen banget kan? Berapa tahun ya Bang ya? Kagak tahu dah. Ya pokoknya ngalam berkah aja lah sama guru dah kalau kayak gini mah dah. Kali aja gurunya lagi nonton nih, mau ada yang disampaikan nggak? Gimana? Oh buat Kali, guru. iya. Gimana Bang ya? Guru, kalau aneh nganggap guru itu udah kayak orang tua aneh sendiri sih Bang. Soalnya guru aneh itu banyak ya, maksudnya ada di luaran sana yang, jadi aneh gabung di Majelis Ta'lim itu nggak satu Bang. Jadi ada lebih dari satu, banyak. Satu, ya ada yang tetap satu kampung lah, satu daerah gitu. Cuman kan yang sekarang ini kan aneh gabungnya tuh di majelis yang sekarang ini nih, yang dari awal aneh keluar pondok itu tuh aneh diajak dirangkul sama yang punya majelis ini yang tadi aneh bilang. Jadi aneh tuh udah dianggap kayak keluarga, dianggap kayak anak sendiri. Soalnya sekarang aneh tinggal tuh udah jauh dari orang tua di kampung semua. Jadi sekarang aneh tuh di sini diurus sama ketua majelis, pimpinan majelis. Ya dia jadi peran orang tua, jadi peran guru juga bagi aneh gitu Bang. Ya aneh beruntung aja bisa bertemu sama orang seperti beliau gitu. Jadi kesehariannya aneh bisa ngambil berkahnya terus gitu Bang. Kalau orang tua ditinggal gitu nggak apa-apa tuh? Apa ente sering pulang gitu sebulan sekali atau gimana gitu? Pulang kalau lebaran gitu. Setahun sekali doang kalau lebaran doang gitu? Mau gimana Bang, kan di sini juga aneh kan fokus nyari kerja juga, fokus ngaji juga. Ya, intinya ntar kalau balik ke kampung itu bawa hasil
Ya yang namanya kangen mah ada lah bang, ketemu cuma setahun sekali kan, bareng doang gitu. Suka ini nggak sih, kayak tengah malam tiba-tiba keingetan suka nangis gitu sedih. Wah ini unik nih bang, pas aneh ditinggal orang tua nih, pertama ditinggal kan udah sekitar 2 tahun atau 3 tahun ini, baru sebenarnya bang aneh tinggal jauh dari orang tua tuh baru, iya baru-baru ini. Itu pas ditinggal bang ya, aneh itu kan mulai ngekos sendiri kan, ngontrak sendiri. Terus aneh masak aja nih, masak air, masak nasi itu sembari nangis bang. Ingat ya Allah, dulu mah kemarin mah yang masukin orang tua, mama yang masukin, sekarang sendiri gitu. Rasa banget itu bener sumpah. Kayak kerasa gitu, oh ternyata orang tua tuh begini ya perjuangannya ya gitu. Ya, wah bener dah kerasa banget bang. Sedih kadang suka mikirin orang tua sekarang lagi ngapain gitu. Kadang kalau teleponan itu cuma sebatas nanyain udah makan belum gitu. Itu kayaknya ditanya gitu kayaknya langsung nyentuh banget ke hati gitu. Gimana kamu di sana udah makan belum? Udah mak. Justru sekarang mah pola makannya nambah mak 4 kali sehari gitu. Ya, orang tua dengernya. Ini aneh pernah ngerasain sih waktu kemarin SMK kan ya. Karena SMK sendiri tuh jauh dari orang tua, tapi tinggalnya sama saudara tetap. Cuman beda kalau nggak sama orang tua tuh rasanya gimana gitu. Seminggu pertama aneh tiap malam nggak bisa nangis gitu, nggak bisa nggak nangis nangis terus gitu. Ingat gitu ya bang ya. Iya, ada juga gitu ngerasain. Emang sih Sedih. perjuangan orang tua nggak ada ini lah, nggak bisa kita bayar istilahnya. Nggak bisa lah bang. Oke nih balik lagi ke ini ya, balik lagi ke pemuda hijrah tadi. Ya. Kalau sekarang udah ada ini nggak sih? Udah kayak progres gitu, mulai meluas gitu yang ikut ke majelis taklimnya. Kan tadi bilang katanya, oh awal 10 doang bang. Sedikit yang datang tuh 5-an kadang. Tapi sekarang udah mulai banyak gitu. Sekarang gimana perkembangannya? Ya, alhamdulillah sekarang malah kita punya program baru, jadi kita ngadain pengajian keliling gitu, anak-anak pemuda hijrah, kita ngaji ke setiap rumah-rumah gitu, sekalian kenalan sama keluarganya juga, silaturahmi. Baru-baru ini sih berjalannya ya, alhamdulillah aja gitu. Itu komunitas ente yang nawarin ke pihak rumahnya atau dianya yang mau gitu? Jadi ya program itu ya dari ini pemuda hijrahnya yang nawarin. Jadi siapa yang bersedia misalnya malam Jumat besok mau di rumah siapa? Oh banyak tuh bang. Rumah aneh tuh udah dimasakin nasi sama orang tua, udah dipesenin gitu kan. Waduh bingung, sampai bingung kita tuh. Ya mau gimana ya udah hadirin tergantian minggu besok tuh di rumah siapa gitu. Oh nggak setiap hari gitu, seminggu sekali aja. Minggu sekali. Itu Masya Allah bagus banget itu perkembangannya kan, apalagi sekarang gimana ya, sekarang kan pada di rumah mulu nih ya, pasti ada lah di rumah orang-orangnya, jadi bisa ikutan ngaji juga, bisa jadi dakwah juga buat orang-orang yang istilahnya kayak jarang banget ke majelis taklim. Iya ya mau gimana bang? Ya apa boleh buat kan karena pandemi kayak gini. Ya intinya walaupun kita nggak hadir di majelis, tapi hati kita hadir gitu bang di majelis. Jadi apa yang udah kita pelajarin di majelis, amalan apa ya kita amalkan di rumah. Ya contohnya kita zikir yang biasa kita baca di majelis, kita zikirkan di rumah gitu. Rutin. Kalau Anda boleh nanya nih ya, kalau ngaji pasti ya lebih baik di taklim ya, bukan dari rumah gitu, tapi diperbolehkan nggak sih kayak ngaji ngeliat tonton ini apa ceramah itu misalnya? Ya boleh-boleh aja sih, cuman kan alangkah baiknya kan kita tahu siapa gurunya, nah gurunya lagi siapa gurunya, jadi jelas gitu. Ya nggak apa-apa juga sih, nggak jadi masalah. Yang penting kita tahu gurunya dia itu siapa, maksudnya lurusnya tuh kemana. Kan sekarang kan ngeri bang, pengajian gitu kan banyak yang istilahnya kayak udah melenceng gitu. Nah iya, orang tua tuh ngerinya tuh kayak ada ajaran yang sesat gitu kan, sanadnya nggak jelas gimana gitu, nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya makanya ya mendingan hadir di majelis, ntar baru dari majelis kita sharing, ini ada ceramah dari ustadz ini bener nggak kan,
Jadi kita di situ bisa sharing, saling berbagi gitu kan. Oh ini bener nih ajarannya, oh bagus juga. Ada yang wah ini nggak bagus nih, ini harusnya begini gini gini. Jadi kita tuh nggak langsung kita telan mentah-mentah gitu aja. Kita saring dulu, kita filter dulu di majelis taklim. Ini bener nggak? Oh bener tuh, oh bener ini. Ayo. Baru Kayak ini ya, kayak klarifikasi gitu ya. Ini berarti bener nggak sih gitu ya? Ini dalilnya mana gitu ya. Jadi sebenarnya majelis taklim di sini tuh bener jadi filter jadi faktor peredam buat anak-anak yang dulunya nakal gitu kan. Jadi mereka itu kalau lagi hilap gitu keinget astagfirullahaladzim anak majelis nggak boleh gitu. Jadi benar jadi faktor peredam juga, bener manfaatnya bang kalau majelis taklim, masya Allah. Masya Allah, ini kayaknya bisa dibilang rugi lah kalau nggak ikut majelis taklim ya. Rugi bang, bener-bener rugi. Lagi kan sekarang kita hidup sekarang udah di akhir zaman kan bang. Iya, udah di akhir zaman, di mana-mana perang semua. Ya, udahlah. Banyak fitnah sekarang, ngeri. Kita ya mau gimana lagi? Kita deketin zuriyah Rasulullah, kita deketin guru-guru kita gitu kan. Ya intinya biar kita selamat aja di dunia dan di akhirat gitu. Soalnya dunia ini kan udah dibilang rusak lah kan. Soalnya kan guru tuh pernah ngomong gini, Rasulullah itu udah ngasih tanda-tanda bahwasanya umur umat Islam itu nggak sampai 1.500. Iya, katanya itu benar nggak sih itu? Ya, kalau aneh mah kayaknya benar sih bang, soalnya kan banyak yang bilang juga gitu, guru-guru aneh semua pada bilangnya gitu. Sekarang udah 1441 ya? Ya kurang lebih sekitar 49 tahun lagi. Kurang lebih. Ngeri juga sih kalau dibahas nih. Ngeri juga sih bang. Kalau manusia kan nggak sampai 70 tahun. Maksudnya sampai, cuma kan umur umat Rasulullah itu ya nggak lebih banyak, nggak lebih dari 70 tahun gitu. Ya ada juga cuma itu sekedar bonus aja. Kebanyakan sih kayak 60 tahunan sih ya. Iya, 60 tahunan. Kalau boleh tahu nih, ente tahu ini nggak? Pasti tahu lah, guroba. Gimana? Guroba. Orang asing. Iya. Ana pernah nonton di YouTube sih, katanya Islam itu kan datang dalam keadaan asing dan kayak Islam kayak menghilang itu dalam keadaan asing juga. Iya, tenang juga dengerin. Ini menarik banget sih, soalnya kalau ngelihat sekarang nih ya, orang yang benar Islam tuh kayak dianggap asing loh. Udah di akhir zaman. Bener kayak contohnya sekarang kayak para habaib gitu kan, para ulama banyak yang ibarat kata udah kayak dilengsarkan, nggak dipandang lagi. Justru mereka itu jadi penolong di akhir zaman bang. Ulama-ulama yang sebenarnya, soalnya kan banyak kayak ibarat kata kalau kasarnya ya bang ya, kayak ada yang bilang Ustadz Karbitan lah, yang ngajarin aliran sesat lah, itu yang kita ngeri tuh. Makanya dari situ pandangan mereka itu kayak Islam itu udah rusak, makanya kayak agama Islam itu udah mulai asing di mata mereka untuk saat ini gitu kan. Ya, emang bener kalau awalnya muncul Islam itu asing, pas hilangnya Islam itu bakalan asing, ya kayaknya bener aja sih. Kalau kita fokus ke anak mudanya nih ya, anak mudanya ngelihat orang ke taklim tuh, wih ke taklim nih lo gitu, kayak gimana sih? Bukannya kayak Masya Allah, kenapa aneh enggak gitu ya? Kalau sepenglihatan ente di anak-anak muda sekarang nih kayak gimana nih kondisinya nih? Ya tadi Anda bilang pro dan kontra, ada yang pro, ada yang respon mereka baik gitu kan, Masya Allah anak mas, cuman ada juga ngapain sih, ntar juga nakal-nakal lagi gitu kan. Ada aja bang kalau kayak gitu bang. Itu tergantung gimana kita aja menyikapinya gitu loh. Itu saya tahu ini ente tahu ini nggak? Ustadz Evi Effendi, ente tahu nggak? Evi Effendi, iya. Itu tuh aneh, gimana ya, kayak lucu gitu ngelihatnya. Rek gitu wae. Unik gitu. Iya unik, pakai bahasa Sundanya tapi kayak langsung gelap ke hati gitu. Oh iya juga ya gitu.
Evi Effendi, Ustadz Evi Effendi, Ustadz Hanan Ataki gitu kan. Iya, bikin baper. Buat kalangan remaja, anak-anak pemuda, sering ada juga kayak apa potongan-potongan ceramah beliau aneh share gitu di grup gitu. Sering gitu. Kalau anak-anak muda biasanya sukanya yang dua itu tuh, kalau nggak Evi Effendi, Hanan Ataki, terus siapa lagi yang mualaf tuh lupa. Ustadz Felix Yao. Iya, Felix Yao. Biasanya anak-anak muda suka nge-share yang kayak gitu tuh di ininya di HP. Biasanya ngepas banget gitu ke hati gitu kan. Wah kayak ngerasa banget, ini kayaknya kita banget apa gitu. Soalnya yang dibahas tuh kayak seputar hijrah, banyak dari kayak ingin merubah hidup jauh lebih baik lagi gitu, mengejar keistiqomahan gitu kan. Pas banget kayak kita yang lagi berusaha gitu. Iya, pas banget. Gimana ya, emang mungkin ini ya fokus spesialisnya ke arah pemuda yang lagi hijrah gitu ya. Ya, jadi motivasi bagi kita gitu Bang. Jadi dari anak-anak mudanya yang pengen hijrah, wah ini motivasi banget ini Ustadz gitu kan. Masya Allah. Tapi ente pernah lihat ini nggak sih kayak humor-humor lelucon plesetan gitu tentang pemuda hijrah ya? Katanya pemuda hijrah tuh hijrah pertama tuh langsung ke jodoh-jodoh gitu. Iya. Iya bener nggak? Iya bener. Sebenarnya pada kayak gitu. Tentang jodoh ya Allah. Gimana ya? Langsung jodoh gitu. Baca Quran aja dulu yang fardu kan. Ente bisa baca Quran, baca Iqra kan kepake buat sholatnya kan, fardu ain. Itu aja dulu, soal nikah ntar aja belakangan gitu kan. Ini ente ini ya. Aneh karena apa ya? Kesinggung dikit lah. Dulu pernah ngerasain juga soalnya. Banyak kalangan di sini teman-teman aneh kayak gitu Bang. Cowok atau cewek juga? Banyak kan cowok kalau sini. Udah pada gatal Bang. Biasanya ukti tuh, biasanya yang suka kayak gitu tuh. Di sini yang cowok-cowok ya udah pada gatal sama aduh pusing gitu kan. Masih abad aja masih belepetan mikirin nikah gitu. Ya juga mikir ntar juga sih. Ntar aneh kalau nikah gimana gitu ya. Ntar dapat enggak ya jodohnya gitu ya. Kadang kepikiran kayak gitu tuh. Ya, sebenarnya unik juga sih, kayak kan itu kan mereka tuh kayak pengen tergesa-gesa gitu kan, pengen nikah gitu. Sebenarnya segala sifat yang tergesa-gesa, terburu-buru itu kan salah satu sifat dari setan Bang ya. Tapi kita nggak bisa pukul rata semua. Soalnya ada beberapa itu yang kita dianjurkan untuk terburu-buru, contohnya untuk tobat, untuk hijrah. Nah dua ini untuk ya kalau kita udah siap tuh ya nikah gitu. Jadi nggak kita pukul rata semua. Sifat yang tergesa-gesa, terburu-buru itu sifat dari setan. Ya mungkin kalau di situ mereka ngambilnya dari situ, kebanyakan anak-anak sekarang kan buru-burunya buat hijrah sama nikah katanya gitu kan. Kayaknya buat mereka makanya kalau lagi kumpul yang dibahas itu lagi gitu kan. Ini menarik nih, soalnya kebanyakan gitu tuh jodoh nikah itu alasan. Hijrah nikah udah. Udah bahagia dah. Iya, aduh masya Allah. Kalau untuk harapan ya, ente punya harapan nggak buat pemuda-pemuda hijrah atau mungkin anak-anak muda yang sekarang ini harus banget buat hijrah lah? Intinya kita berlomba-lomba berbuat kebaikan, fastabiqul khairat gitu kan. Ya nggak, awalnya kita paksakan diri untuk hadir-hadir ke majelis taklim karena Bang, awalnya walaupun kita datang ngantuk-ngantuk, ada doa yang ingin dikabulkan karena ingin kita ketemu sama ibarat kata perempuan gitu kan yang kita suka, kan banyak tuh yang kayak gitu tuh. Nggak apa-apa, hadir aja dulu, yang penting hadir. Insya Allah keterpaksaan membawa kita buat keistiqomahan dalam berkhidmah gitu kan, insya Allah. Yang penting hadir aja. Jadi jangan sia-siakan hati kecil yang udah ada niatan buat berhijrah terus kita sia-siakan antara. Justru kita kalau udah dapet kayak itu tuh salah satu hidayah Bang, kayak pengen hijrah itu langsung buru-buru gitu, udah gabung ke majelis taklim udah. Insya Allah walaupun ada hal lain yang ibarat kata pengen doa yang dikabulkan lah, ada hajat lain gitu kan, ya nggak apa-apa, yang penting datang aja dulu, insya Allah istiqomah gitu kan. Karena kan ya hijrah itu kan hidayah itu kan nggak ditunggu Bang, kita dicari hidayah itu, diperjuangkan.
diperjuangkan. Jadi nggak cuma dia aja yang diperjuangkan. Barakallah, ini makasih banget ya, syukron jazakallah khairan kasiro buat Anto udah sharing-sharing ilmunya, pengalaman yang bermanfaat juga. Ini bisa jadi patokan sama tolak ukur juga buat para pendengar nih Trik Friends yang sekiranya mau hijrah tapi takut salah atau gimana gitu. Jadi kita harus punya guru gitu ya, punya yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Pasti itu harus Bang. Makasih banget ya Anto udah nemenin kita sejam ini. Makasih juga. Mohon maaf kalau ada kekurangan Bang, karena Anda juga masih belajar kan di sini. Iya, nggak apa-apa. Kita sambil sharing-sharing aja. Kita semua samalah derajatnya di mata Allah. Ya, benar Bang. Makasih banget nih udah nemenin kita. Ya, tonton terus Trik Podcast. Ngobrol dulu aja. Saya Angga Hermawan pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.